Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan konsep dasar matematika di sekolah dasar. Untuk saat ini kita sampai pada bab pertidaksamaan linier. Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan persamaan linier, yakni di situ ada tanda sama dengan yang dipakai. Namun kalau pertidaksamaan itu kita menggunakan istilahnya tanda. Di sini ada 4 ya. Ada lebih besar dari, kurang dari, atau lebih kecil, lebih besar dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, nanti dalam pertidaksamaan itu jelas tidak ada tanda sama dengan ya, karena pertidaksamaan. Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait pertidaksamaan linier tapi satu P ubah. P ubah itu variabel ya, atau variabel ya. P ubah itu sama. Jadi hanya menggunakan misalnya lambang X saja atau Y saja atau Z saja ya. Karena kita pakainya satu. Nah, di sini pangkat tertingginya kalau yang namanya linier sebelumnya juga sudah disampaikan ya, itu pangkat tingginya 1, berarti X pangkat 1 atau sama dengan X. Kalau nanti kok dia X kuadrat, misalnya 2X kuadrat, nah ini namanya bukan pertidaksamaan, misalnya gini, ini sama dengan ya. Nah, itu pertidaksamaan kuadrat akhirnya ya, jadi karena ini pangkatnya 2. Nah, karena saat ini kita pertidaksamaan linier, maka kita nanti menggunakan pangkat 1. Prinsip operasi bilangan ya itu sama dengan prinsip linier ya. Jadi sisi istilahnya ruas kanan dan ruas kiri mempunyai perlakuan yang sama. Jika yang satunya itu dikalikan, maka ruas satunya dikalikan juga. Maka di situ ada prinsip perkalian atau pembagian. Kemudian ada lagi prinsip penjumlahan dan pengurangan. Cuman ada perbedaannya. Kalau di situ perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif ya. Nah, ini yang penting. Nah, ini dengan bilangan yang negatif yang sama, maka tanda harus diubah atau dibalik. Ya, ini perbedaannya cuma di sini dan ini adalah penting ya. Perbedaannya cuma di situ. Kita ambil contoh. Di sini ada 13 kurang dari 7 ya. Jelas lebih besar, maaf. 13 itu lebih besar dari 7, benar ya. Nah, kalau ini kita tambahkan 2, maka ini juga harus ditambahkan 2. Dan akhirnya kan menjadi pernyataan yang benar ya, karena kalau ditambahkan sesuatu 2 ini juga harus sama. Nah, artinya nanti pernyataannya akan menjadi benar. Berarti ini 15, ini lebih dari 9, betul. Nah, maka untuk menyelesaikan yang soal yang lain ya, misalnya ini. Nah, selama ini kan kalian kalau mengerjakan soal ini kan pindah ruas itu ya. Nah, saat ini karena kita belajar konsep ya, dari konsep awal dasar, kita tidak bisa untuk menggunakan pindah ruas. Karena tidak sesuai konsep. Mungkin itu lebih mengutamakan ke pola atau hasil ya. Jadi kalau ada A tambah 1 kurang dari 5, nah maka kita bisa mengurangkan kedua ruasnya dengan bilangan 1. Kalau ini, nah gini ya. Jadi kalau ini dikurangi 1, ini juga dikurangi 1. Nah, kemudian dikasihkan keterangan. Berarti kedua ruas dikurangi 1. Nah, gini ya. Nah, baru kita cari hasilnya. Berarti ini A, ini kurang dari 5 kurangi 1, 4. Nah, sudah selesai. Nah, boleh dikurangi 1, boleh ditambah negatif 1, itu sama ya. Jadi kita tetap mengacu pada
apa namanya, persamaan yang kemarin ya. Jadi perlakuannya sama, cuma tadi kalau dia dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, ini kan tadi kan dikurangi, walaupun dikurangi satu ya. Jadi tidak perlu ada perubahan tanda. Selanjutnya kita ambil contoh ketika dia menggunakan operasi dengan prinsip perkalian atau pembagian ya. Jadi misalnya ada 12, jelas kurang dari 5, ini pernyataan yang benar. Kemudian kita kalikan 5, boleh nanti dikalikan ditaruh di depan atau di belakang, maka hasilnya juga akan menjadi pernyataan yang benar, di mana hasilnya 60, 5 dari 5 kali 12 itu kurang dari 85. Nah, bagaimana kalau kedua ruas itu dikalikan negatif 7? Nah, ini negatif 7, negatif 7. Ya, coba perhatikan. Saya ambil contoh yang lain. Yang mudah lah ya. Misalnya 2 itu kan kurang dari 3, gitu ya. Kalau 2 itu saya kalikan dengan bilangan 4 misalnya, ini juga akan menjadi dikurangikan 4, ini juga benar ya. 4. Saya buat yang lain saja misalnya. Nah, ini yang baru 4 ya. Nanti kan hasilnya kan tetap akan benar kalau 8 itu kurang dari 12, betul kan? Nah, bagaimana kalau saya kalikan di mana 2 ini dengan negatif 1? Saya coba tidak merubah tandanya. 3 kali. Nah, saya coba dengan warna yang lain biar jelas. Ini negatif 1. Nah, hasilnya itu kan ini negatif 2 kurang dari negatif 3. Apakah benar? Kalau kita tidak merubah tandanya. Ya jelas salah, masa negatif 2 kurang dari negatif 3? Oleh karena itu, ketika ada perkalian yang bentuknya negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu juga harus dibalik. Karena dikalikan dengan negatif ini ya. Ya, seperti itu jelas ya. Ya, jadi di sini kalau ada contoh 10 lebih dari 4, maka ketika dikalikan dengan negatif 7, itu di sini juga akan ada perubahan yang asalnya ini ya menjadi asalnya lebih dari menjadi kurang dari. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan? Ketika pecahannya positif, itu jelas selama positif tidak perlu merubah tanda. Tapi kalau di sini adalah negatif, ya ini kan sepertiga ya, negatif ini. Nah, maka dia harus ada perubahan tanda. Nah, ini adalah prinsipnya. Dan ini prinsip ini kalian gunakan untuk pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, kita ambil misalnya yang dia terkait dengan variabel. Nah, kita ambil contoh di sini. 3x kurangi 5 itu kurang dari x tambah 2. Nah, kita memang lebih mudahnya itu menghilangkan yang sisi ini ya, sisi kiri ya. Nah, jadi kita misalnya tambah 5. Itu akan lebih mudah daripada kita menghilangkan yang sisi kanan. Tapi kalau pakai sisi kanan juga walaupun hasilnya sama ya, x tambah 2 tambah 5. Terus ditulis aja di situ kedua ruas. Nah, ini ya ditambah 5. Kemudian yang bawahnya hasilnya berarti 3x kurang dari ini x plus 7. Oke. Nah, kita bisa kurangkan dengan x ya. Tambah 7 kurangkan dengan x. Nah, kenapa ya? Untuk menghilangkan x di sisi kiri. Biasanya kan kalian pindah ruas, tapi pindah ruas itu kan seakan-akan menghilangkan konsep yang ini, yang asalnya ya. Jadi maaf, sebentar. Kurangi x ya. Jadi ini akhirnya kan hilang. Nah, maka ketemulah yang namanya 2x ya kurang dari 7. Nanti setiap ada perlakuan itu harus ditulis ya di sini. Nah, kalau sudah kita bisa bagi
2. Boleh bagi 2, boleh kali setengah, itu sama ya. Kedua ruas dibagi 2 boleh. Nah, nanti akhirnya kan menjadi X kurang dari 7/2. Nah, ini juga harus sama. Atau 3,5 juga sama ya. Nah, kalau kalian membuat HP dalam bentuk HP atau himpunan penyelesaian, jangan lupa tandanya adalah kurung buka ini ya. X di mana X kurang dari 7/2. Nah, tanda ini, yang ini X di mana ini, itu notasi ya, bentuk notasi himpunan. Jadi tinggal ditulis saja. Kemudian yang ini itu tinggal dari hasilnya ini taruh di dalam situ. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian. Nah, yang ini dia rentang ya. Jadi soalnya X plus 5 antara 2 dan 9. Oke, contoh selanjutnya yang ini ya, kalau ada X tambah 5 antara 2 sama 9, ini kan ada dua tanda ya, maka kita bisa menyelesaikan dengan dua langkah ya, karena dia menggunakan yang namanya kombinasi pertidaksamaan. Nah, yang langkah pertama kita ambil dari boleh dibalik sih, misalnya ini dulu, yang ini dulu. Nah, yang ini dulu boleh, terus nanti yang satunya adalah yang ini belakang gitu ya. Oke, kita coba mengerjakan dari kita ambil sebelah sini. Nah, maka diperoleh kalau di situ X ditambah 5 itu lebih dari 2 ya, atau 2 kurang dari X tambah 5. Nah, ini jelas mau yang mana ya, misalnya saya mau mencoba dengan yang lain ya misalnya. Nah, di sini misalnya saya kurangkan dengan 5, boleh? Boleh. 2 dikurangi 5 kurang dari X ditambah 5 kurangkan 5 ya. Oke. Akhirnya menjadi, nah nanti ditulis ya, kedua ruas dikurangi 5. Berarti ini negatif 3 kurang dari X, kan gini ya. Nah, saya di sini mau membalik. Boleh, boleh. Yang penting tandanya tidak dibalik ya, pernyataan ini tetap sama, maksudnya cuma ruasnya dibalik tapi tandanya juga balik. Kalau di sini dibaca kan negatif 3 kurang dari X, berarti X nya kan lebih besar. Nah, ini saya tak balik saja, X lebih besar dari 3, ya sudah selesai gitu kan. Nah, ini banyak cara. Kalau kita lihat di yang satu itu dia tambahkan negatif X, boleh, boleh, enggak apa-apa, yang penting prinsipnya itu yang dipakai. Nah, sekarang kita coba yang satunya ya. Kalau tadi sisi yang sebelah kiri, kita coba sisi yang sebelah kanan. Ini. Nah, maka di situ bisa ditulis bahwa X ditambah 5 itu kurang dari 9. Nah, ini jelas. Nah, saya kurangkan dengan 5 saja. 9 kurangi 5. Tulis ya. Kedua ruas, kalau kamu dikurangi berarti 5, tapi kalau ditambah berarti negatif 5. Jadi harus tahu bedanya. Nah, ini berarti X kurang dari 4. Nah, oke, ketemu kan? Nah, ini ketika ada pertidaksamaan ganda, maka untuk menulisnya kalian bisa menggunakan yang namanya garis bilangan dulu. Saya buat warna lain saja. Oke. Nah, di sini di situ kan diperoleh negatif 3 sama 4 ya. Iya. Nah, berarti kan ada dua buah bilangan. Nah, kita tulis di sini negatif 3, kemudian di sini 4 ya. Boleh. Nah, yang pertama, X-nya itu lebih dari negatif 3, berarti kan ke sana. Itu kan, ke sana. 3 kurang dari 4 itu 4. 4 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 kurang dari 4 itu 4.
gitu ya. Terus yang sini X-nya kurang dari 4, berarti kan ke sana. Sana dan seterusnya ya. Nah, ini kan berlubang karena dia kurang dari. Nah, hasilnya itu adalah hasil pertemuan dari garis bilangan yang dilewati oleh dua buah garis itu. Akhirnya ketemu mana? Nah, ketemu ini ya. Nah, di sini. Nah, ketika ketemu ini, maka ini bisa dinyatakan bahwa X itu antara -3 dan 4. Ya. Atau kalau kamu langsung gabung, nah ini kan X lebih dari -3. Nah, X kan ini kan X lebih -3. Nah, ini kalau dibaca sini X lebih dari -3. Kalau yang ini X kurang dari 4, dibaca ke sini X kurang dari 4. Seperti itu juga boleh ya, enggak apa-apa. Jadi intinya kalau pakai grafik juga bisa. X itu antara, boleh dibaca antara atau X lebih dari -3 dan X kurang dari 4. Ya, ini adalah penyelesaian terkait dengan yang namanya pertidaksamaan linier. Oke, paham ya? Kalau dibuat dengan HP atau himpunan penyelesaian, ya tadi prinsipnya ya, kita harus pakai kurung kurawal ini. X di mana ini rumusnya? Tinggal yang ini kita langsung tulis ulang saja di sini. Berarti X kurang dari -3, X lebih dari -3, X kurang dari 4. Nah, sudah selesai. Kita akan melanjutkan terkait pertidaksamaan bentuk pecahan ya. Nah, ini kalau bentuk pecahan juga sama dengan persamaan sebenarnya. Jadi ini pakai Z ya, pakai Z. Jadi biasanya itu kita hilangkan pecahannya dulu dengan mengalihkan bilangan yang menjadi KPK-nya ya, dari 3 sama 4 kayak gitu. Ternyata kan 12. Nah, kita bisa kalikan 12. Nah, ini 12-nya kalikan ya. Nah, akhirnya kalau kali 12, perhatikan kalau ini ada dua ruas gini ya. Ini kali 12-nya ya semuanya. Misalnya ini Z kurangi 3, ini lebih dari 7 min Z per 4 gini ya. Kalau mau kali 12, oke, Z per 3 lebih dari 12 kali. Nah, ini yang dikali 12 itu ya dua-duanya, makanya dikurung ya. Nah, kalau sudah kan tinggal dikalikan ya. Berarti kan 4 Z lebih dari 12 kali 7, tinggal dikalikan ya berapa. Oke, 84. Kemudian kurangi. Nah, ini kan Z-nya kan menjadi, ini sama ini kan berapa? Oke, 3 Z seperti ini ya. Nah, ini harus di sini ya, dikalikan. Nah, itu harus redaksinya harus tetap ada. Ini saya biar cepat saja, tidak kan sudah ada di samping. Nah, kemudian ini kalau sudah bisa ditambahkan dengan 3Z boleh, karena untuk menghilangkan Z dan sisi kiri boleh ya. Akhirnya menjadi 7Z. Kemudian lebih dari 84 dibagi 7, ini dibagi 7 juga, atau kali sepertujuh sama ya. Akhirnya diperoleh Z-nya. Nah, ini enggak perlu ada sama dengan ya. Lebih dari 12. Nah, sudah selesai. Jadi kalau ada pecahan, kita hilangkan pecahannya dulu. Nah, sekarang contoh bagaimana kalau bentuk pecahannya itu justru ada di bagian penyebut ya. Nah, ingat ini kan kebetulan sama. Penyebutnya adalah X min 1, X min 1 ya sama. Ya udah kita kalikan saja dengan X min 1. Gini ya. Ingat tadi ya, kalau perkalian maka karena kalau ada lebih dari satu suku katakanlah, berarti kita kalikan semua. Nah, ini perlunya dikurung karena ini satu kesatuan. Jadi semuanya dikali. Nah, ini tinggal kalikan ini jadinya 3. Ini kalikan ini jadinya ini 4 kali. Nah, ini juga sama, ini kali ini 1. Nah, sudah ya. Akhirnya kan pecahannya kan hilang. Kalau sudah tinggal kita kalikan juga ini
negatif 4x. Nah ini sudah ya, kemudian ini kurungnya dibuka karena dia tidak kali, dibuka saja ya ketemu x. Ini kemudian dikurangkan 7 boleh, akhirnya 7-nya kan masih di sini. Nah ini negatif, kalau ada negatif, nah dia mau kurangkan dulu, boleh dikurangkan dulu ya, akhirnya kan ini negatif 5x kurang dari negatif 7. Nah ingat, kalau dikalikannya langsung positif boleh, atau boleh kok kalau misalnya 5x dikalikan ya 1 per negatif 5 gini kan. Nah ini kemudian negatif 7, ingat kalau kalikan 1 per negatif 5. Nah kalau ini sudah ada perkalian negatif, ini tandanya juga harus tandanya masih sini dulu ya. Nah kalau sudah dikalikan maka, nah ini kan dia pengalinya negatif x, maka ini jadi dibalikkan. Nah ini berarti 7 per 5. Nah sama, boleh seperti ini, tidak apa-apa, nanti keterangannya ditulis seperti itu ya, sama ya. Maka kalau jadi HP tinggal x di mana x, nah sudah pakai kurung kurawal. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan yang namanya pertidaksamaan linear tapi harga mutlak. Dulu waktu kalian masih di sekolah menengah atas, itu kan juga sudah mengetahui yang namanya harga mutlak ya. Harga mutlak tandanya seperti ini. Itu ternyata bisa diartikan 5, misalnya ya, harga mutlak 5 atau negatif 5. Karena negatif 5 itu ya sama dengan 5 kalau dia dimutlakan. Mutlakan itu semua bilangan menjadi positif. Nah jadi gini, ketika dikatakan dia kok kurang ya, kurang dari A, maka ini antara X. Jadi tinggal nanti kalian menggunakan, nah ini kan ada ketentuan, kalau besarannya apa ya, istilahnya harga mutlaknya X itu kurang dari A, maka X itu antara negatif A sampai A. Kalau X itu lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah ini penting ya. Oke, sebagai contoh ya, di sini misalnya ada bentuk ini ya, harga mutlak dari 1 dikurangi negatif, dikurangi 3x ya, maaf, 1 kurangi 3x per 5. Nah ini harga mutlak kurang dari 4. Nah perhatikan, karena ini kurang, berarti kita gunakan tanda kurang ya. Nah kita gunakan yang ini, tanda kurang, berarti nanti kita pakai ini. Nah itu bisa ditulis x nya berarti 1 min 3x per 5. Di sini ya, di sini negatif 4 karena rumusnya negatif A, kemudian di sini kurang dari 4. Oke, nah menjadi ini. Nah kedua ruas boleh langsung dikalikan dengan 5 boleh ya. Jadi kalau kedua ruas itu dikalikan dengan 5, kita bisa peroleh, ingat ya, yang dikalikan 5 berarti ya ini kali 5, ini kali 5, ini kali 5 gitu ya. Nah, coba saya tulis saja biar jelas. Maka kalau dikali 5 berarti boleh kali 5, 5 boleh kali 1 min 3x per 5 kurang dari 4 ya, kali 5. Di sini ketemu ini negatif 20, ini kan kurang dari 1 dikurangi 3x kurangi 20. Nah kalau sudah ini, kita mau menghilangkan yang tengah ini ya, boleh. Nah mau menghilangkan yang tengah dengan mengurangi 1 boleh ya, akhirnya negatif 20 kurangi 1, 1 min 3x kurangi 1, kemudian 20 kurangi 1.
Akhirnya diperoleh sini negatif 21, ini masih negatif 3x, kemudian masih 19. Kemudian kita bisa dengan, kalau sudah dikurangkan ya, di halaman selanjutnya kita coba dulu lihat. Nah, kita bisa kalikan misalnya dengan negatif sepertiga ya, biar mungkin tidak terlalu banyak prosesnya ya. Tapi kalau satu-satu juga nggak apa-apa, maka kita kalikan di sini negatif sepertiga. Oke, ini kan di sini ada negatif 3x kan tadi ya, itu nanti dibetulkan ya. Kita lihat, nah itu kan negatif 3x, jadi ini tadi salah ketik. Nah, kemudian ini oke, negatif sepertiga. Akhirnya diperoleh, perhatikan, karena di sini dikalikan negatif, maka hasilnya adalah ini ya, negatif sepertiga x kali min 21 hasilnya 7. Kemudian yang di sini hasilnya adalah x ya. Kemudian yang di sini adalah negatif 1/3 kali 19, jadinya min 19, negatif 19/3. Ya, jadi x itu antara 7 sampai negatif 19/3. Maka kalau bilangan negatif kita buat pada sisi kiri, akan menjadi x itu lebih dari negatif 19/3, x itu kurang dari 7, atau x antara 19/3 sampai 7. Ini ya, sudah paham. Sedangkan contoh yang kedua, kalau bentuknya adalah A, ini ya, apa namanya, nilai mutlak A itu lebih dari 5. Nah, kalau ada bentuknya lebih dari, maka kita punya dua penyelesaian. Ya, lihat di definisi tadi. Di definisinya ada di sini ya. Nah, ini. Maka ada dua penyelesaian. Nah, kita coba gunakan itu. Kalau ada 3 min 4x harga mutlak lebih dari 5, maka kita coba ada dua kan tadi, yang pertama ini ya. Nah, jadi sama, ditambah negatif 3, akhirnya ketemu ini ya. Kemudian dikalikan negatif 1/4. Nah, ini akhirnya ketemu negatif setengah. Yang satunya kita lanjutkan dengan cara yang sama, akhirnya ketemu x lebih dari 2. Nah, perhatikan, kalau kita lebih jelasnya dibuat di garis ya, ini ada 2, saya buat hitam saja mungkin. Nah, ini garis, di sini ada 2 digit, yang paling kecil di sini negatif setengah, ini ya. Kemudian yang satunya adalah 2. Nah, karena di sini diperoleh x-nya itu kurang dari, berarti kan ke sana. Ke sana. Terus yang satu x-nya lebih dari, kan ke sana sih. Kan dia nggak pernah ketemu. Nah, maka bisa dikatakan x itu kurang dari negatif setengah, atau karena tidak beririsan ya, lebih dari 2. Nah, ini diperolehnya ini. Kalau dibuat HP akhirnya ketemu ini ya. Atau kayak gitu. X dimana x kurang dari negatif setengah, atau negatif 1/2, atau x lebih dari 2. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya silakan kalian bisa mengerjakan tugas ya. Tugas yang dikerjakan saya tunjukkan adalah nomor ini 3 ya. Nah, gini aja. Sebentar. Nomor 3 A sama B. Kemudian nomor 7 sama 8. Sama yang satunya adalah di nomor ini 10. Jadi ada 5 soal ya. Ya, untuk tugasnya kalian kerjakan secara manual aja di kertas, kemudian difoto, boleh nanti disimpan dalam bentuk PDF atau image, kemudian masukkan, diupload di SIM Unisula, diupload di SIM saja, karena ketika di Google Drive ternyata ada kendala ya. Ya, seperti itu.
Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Silakan berlatih untuk soal-soal yang lain secara mandiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.